Halo, selamat bertemu kembali. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai Designing and Managing Services, atau dengan kata lain, mendesain dan memanage pelayanan. Jadi pada dasarnya, perusahaan tidak cukup hanya mengandalkan keunikan dari produk fisiknya, tapi perlu juga mempertimbangkan bagaimana mendesain dan memanage layanan yang diberikan dan mendiferensiasi layanan tersebut, karena hal tersebut merupakan bagian dari keunggulan perusahaan. Sebelumnya kita akan belajar terlebih dahulu apa itu service. Service atau pelayanan pada dasarnya merupakan an act or performance one party can offer to another that isn't essentially intangible and does not result in the ownership of anything. Atau dengan kata lain, sebuah layanan adalah setiap tindakan atau kinerja yang dapat ditawarkan oleh satu pihak kepada pihak yang lain, yang pada dasarnya bersifat tidak berwujud dan tidak menghasilkan kepemilikan atas sesuatu. Lebih lanjut, ada berbagai sektor pelayanan, baik itu government, private non-profit, bisnis. Kita lihat contohnya. Di sektor pemerintahan, misalnya ada layanan pengadilan, ketenaga kerjaan, rumah sakit, departemen kepolisian, pemadam kebakaran, layanan pos, dan lain sebagainya. Di sektor non-profit swasta, misalnya museum, lembaga amal, masjid, gereja, perguruan tinggi, yayasan, dan lain sebagainya. Di sektor bisnis, kita melihat maskapai penerbangan, bank, hotel, perusahaan asuransi, konsultan hukum, konsultan manajemen, praktek medis, produser film, dan lain sebagainya. Mereka semua bergerak di bidang services atau pelayanan. Nah, pelayanan sebelumnya, kalau kita menggambarkan sebuah kontinum, dimulai dari poor tangible good, kemudian hybrid, dan poor services. Nah, poor tangible good ini adalah merupakan barang berwujud murni. Barang berwujud murni, contohnya sabun, pasta gigi, garam, tanpa ada layanan yang menyertainya. Selanjutnya, ada produk dengan accompanying services, yaitu barang berwujud dengan layanan yang menyertainya. Contohnya mobil, komputer, ponsel. Ada layanan yang menyertai produk tersebut, layanan garansi, layanan servis, misalnya. Kemudian ada hybrid. Hybridnya adalah merupakan gabungan. Penawaran seperti makan di restoran terdiri dari bagian barang dan jasa. Berikutnya adalah sebelumnya ada major services minor good ya. Jadi pada dasarnya layanan utama dengan barang dan layanan minor yang menyertainya. Nah, contohnya pelayanan udara. Itu mayornya adalah layanan, tapi ada tambahan layanan barang. Misalnya pada saat naik pesawat ada barang penunjang seperti makanan ringan dan minuman. Dan berikutnya adalah poor service atau layanan murni. Nah, ini merupakan layanan yang betul-betul tidak berwujud. Nah, jadi misalnya psikoterapi, penitipan anak, dan lain sebagainya. Pada gambar berikut ditunjukkan bagaimana produk dan layanan itu dievaluasi oleh konsumen. Di sebelah kiri adalah barang-barang yang mudah dievaluasi, di mana dalam mengevaluasi itu mengandalkan tingkat search atau pencarian yang lebih tinggi. Contoh produknya adalah misalnya clothing, jewelry, furniture, dan sebagainya.
Jadi pada dasarnya konsumen akan lebih mudah mengevaluasi produk ini bahkan sebelum pembelian. Tapi ada barang-barang atau produk yang dalam mengevaluasinya itu membutuhkan experience. Ya, itu berada di tengah ya. Dalam gambar ini contohnya adalah misalnya restoran, vacation, haircut atau potong rambut. Nah, jadi sekali lagi perusahaan perlu memperhatikan bagaimana konsumen itu mengevaluasi layanan yang diberikan. Mengevaluasinya itu ada yang di awal, ada yang membutuhkan experience ya. Nah, dan berikutnya di sisi kanan adalah barang-barang yang dalam mengevaluasi ini tidak cukup hanya dengan pencarian kemudian dengan pengalaman, tapi ini dibutuhkan tingkat keyakinan yang tinggi terhadap pelayanan tersebut, servis tersebut. Dan ini contohnya adalah misalnya legal service atau konsultan hukum, diagnosa dokter, dan lain sebagainya. Servis karakteristik atau karakteristik layanan. Layanan memiliki beberapa karakteristik, antara lain yaitu intangibility, kemudian inseparability, variabilitas, dan perishability. Intangibility adalah sifat layanan yang tidak dapat dilihat, dirasakan, diraba, didengar, atau dicium sebelum dibeli. Inseparability, layanan pada umumnya diproduksi dan dikonsumsi secara bersamaan, atau dengan kata lain, layanan diberikan bersamaan dengan pada saat konsumen menerima layanan. Variability, layanan memiliki sifat bervariasi. Kualitasnya bervariasi tergantung siapa yang menyediakan, kapan, di mana, dan untuk siapa. Perishability, layanan tidak dapat disimpan atau diinvestasikan. Kita akan bahas lebih lanjut sifat-sifat berikut ini. Intangibility atau tidak berwujud. Sifat ini dapat membuat ketidakpastian dari konsumen karena ketidakberwujudannya. Maka yang harus dilakukan perusahaan adalah mengurangi ketidakpastian di antara konsumen atau pembeli. Hal itu dapat dilakukan dengan memanage service atau menunjukkan bukti-bukti fisik. Ya, contohnya misalnya sebuah bank dia akan menghadirkan kondisi tempat, lokasi bank, layout, dekorasi, sehingga konsumen memiliki persepsi bahwa layanan itu baik. Nah, secara lebih lanjut, bukti-bukti kualitas ini bisa didasarkan atau bisa ditunjukkan dengan orang-orangnya, dengan tempatnya, dengan peralatannya, dengan materi komunikasi yang dimiliki, dengan simbol-simbolnya, dengan harga yang ditawarkan misalnya. Nah, sehingga lebih lanjut misalnya dalam hal place atau tempat. Ya. Misalnya bank dapat memberikan eksterior dan interior, memiliki desain yang bersih, memiliki tata letak yang nyaman, memudahkan alur lalu lintas orang berkegiatan, ya, ataupun bagaimana mendesain agar antrian di bank itu tidak terlalu panjang. Berikutnya misalnya contoh menunjukkan bukti-bukti mengenai terkait dengan orang atau people. Nah, di sini yang dimaksud adalah karyawan. Nah, konsumen akan merasa mempersepsikan pelayanan yang baik kalau misalnya karyawan melayani dengan cekatan. Berikutnya adalah peralatan yang dimiliki atau peralatan yang digunakan dalam melayani konsumen, misalnya komputer, mesin fotokopi, mesin ATM. Berikutnya misalnya materi-materi peralatan yang dimiliki lainnya, misalnya mesin printer, semuanya ATM yang bisa membuat efisien dan cepat, tidak berbelit-belit. Ya.
Itu juga dengan simbol, ya, dengan memberikan atau perusahaan membangun brand yang baik, sehingga brand atau logo itu dipersepsikan yang baik di mata konsumen. Berikutnya adalah misalnya price. Perusahaan memberikan harga yang menarik, memberikan value yang menarik terhadap apa yang diberikan kepada konsumen dan apa yang diterima oleh konsumen, sehingga konsumen merasa bahwa mendapat layanan dari suatu institusi tersebut itu tidak rugi, bahkan konsumen merasa beruntung dan telah meraih the best value daripada perusahaan yang memberikan layanan tersebut. Sifat berikutnya adalah inseparability, yaitu sifat bahwa sebuah layanan itu tidak dipisahkan dengan penyedia layanan. Ya. Contohnya adalah misalnya perusahaan konsultan, dia tidak bisa dipisahkan dengan klien. Pasti ada pemberi layanan atau konsultan dan kliennya. Nah, perusahaan dapat mengatasi ketidakpastian atau keterbatasan dari sifat inseparability ini. Ya, misalnya bagi seorang psikoterapis atau konsultan dalam menjalankan layanannya, misalnya dia bertemu dengan 1 atau 2 orang klien, nah sekarang dapat ditingkatkan, misalnya dalam sekali konsultasi kepada beberapa sekelompok klien. Misalnya dengan mengadakan event konsultasi yang dikemas dalam bentuk training di sebuah hotel atau ruang serbaguna, sehingga proses pemberian konsultasi, proses pemberian training itu bisa sekaligus kepada banyak orang. Tidak sekedar satu persatu. Hal ini akan menghemat waktu, ya, sehingga kinerja layanan tersebut lebih efisien tapi menghasilkan pendapatan yang lebih besar. Sifat berikutnya dari layanan adalah sifatnya yang bisa divariasikan, atau dengan kata lain kualitasnya tergantung pada siapa yang menyediakannya, kapan dan di mana dan untuk siapa. Perusahaan dapat mengambil langkah untuk meningkatkan kontrol kualitas. Mereka dapat berimplementasi dalam prosedur perekrutan, misalnya pelatihan yang baik, standar kinerja yang baik. Jadi pada dasarnya perusahaan bisa meningkatkan kualitas layanannya. Misalnya bagi perusahaan konsultan, ya, konsultan SDM. Nah, perusahaan juga dapat mengadopsi prosedur perekrutan yang baik untuk memberi karyawan berkualitas tinggi. Ya, mereka dapat menyediakan pelatihan yang lebih baik pada karyawan untuk memastikan mereka memiliki keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan dalam memberikan layanan berkualitas kepada pelanggan. Ya, jadi ini adalah usaha-usaha dari perusahaan untuk mengembangkan layanan yang diberikan. Perusahaan juga bisa menstandarisasi performa dari layanannya. Nah, jadi untuk meningkatkan kualitas layanan, perusahaan perlu menetapkan sebuah operation procedure. Ya, terlepas lokasi karyawan itu memberikan layanan tersebut di tempat perusahaan atau di tempat yang lain, tapi yang penting dapat melakukan sesuai SOP. Berikutnya adalah pentingnya monitoring customer satisfaction. Perusahaan dapat secara teratur memantau kepuasan pelanggan dengan menggunakan berbagai metode seperti survei, umpan balik pelanggan. Ini memberikan perusahaan bisa memahami persepsi pelanggan terhadap pelayanan yang mereka terima dan mengidentifikasi area di mana perbaikan diperlukan. Dengan pemantauan yang baik, perusahaan dapat merespon secara proaktif terhadap masalah dan kekhawatiran pelanggan, serta meningkatkan kualitas layanan secara keseluruhan. Sifat selanjutnya dari layanan adalah
perishability atau karakteristik sebuah layanan, bahwa layanan tersebut tidak dapat disimpan atau diinventarisasikan, ya, seperti barang fisik. Begitu layanan tidak dapat digunakan pada waktu tertentu, ya hilang selamanya, ya, tidak bisa dikatakan seperti itu. Aspek ini membuat manajemen permintaan begitu penting, ya. Nah, manajemen permintaan dari sebuah organisasi harus dapat mengelola permintaan dengan baik, ya, terkait dengan penetapan harga, ketersediaan, dan distribusi layanan, supaya dapat memaksimalkan pendapatan dan profitabilitas tetap terjaga. Tujuannya adalah memastikan bahwa layanan yang tepat ditawarkan kepada pelanggan yang tepat, di lokasi yang tepat, pada waktu yang tepat, dan dengan harga yang tepat. Dengan mengelola permintaan secara efektif, penyedia layanan dapat mengoptimalkan penggunaan kapasitas mereka dan memaksimalkan potensi pendapatan. Sebagai contoh, maskapai penerbangan menggunakan manajemen permintaan untuk menyesuaikan harga tiket berdasarkan faktor-faktor seperti permintaan, waktu pemesanan, dan inventaris yang tersedia. Maskapai penerbangan dapat menawarkan tarif diskon selama waktu-waktu yang sepi, atau menerapkan penetapan harga dinamis untuk menyesuaikan pasokan dan permintaan. Demikian pula hotel dapat menyesuaikan tarif kamar berdasarkan tingkat okupansi dan variasi musiman. Ada musim di mana sepi, ada musim di mana rame. Dengan menerapkan strategi manajemen permintaan, penyedia layanan dapat mengoptimalkan penghasilan mereka dengan memaksimalkan penggunaan sumber daya mereka dan menjaga keseimbangan antara pasokan dan permintaan. Berikutnya, ini adalah fakta-fakta baru dari layanan. Jadi, pertama adalah customer empowerment. Saat ini internet telah memberdayakan pelanggan dengan memungkinkan mereka untuk mengeluarkan keluhan mereka tentang layanan yang buruk, misalnya memberikan penghargaan atas pelayanan yang baik. Semua itu begitu mudah umpan balik dari konsumen dengan adanya internet ini. Mereka bisa mengirimkan komentar mereka ke seluruh dunia hanya dengan satu kali klik, ibaratnya seperti itu. Perusahaan harus merespon dengan efektif untuk mencegah ketidakpuasan terjadi di masa depan. Fakta berikutnya dari layanan adalah adanya customer co-production. Jadi pelanggan memainkan peran aktif dalam penyampaian layanan. Suara pelanggan didengar, kemudian bersama-sama memproduksi layanan apa yang lebih baik. Nah, jadi sangat penting untuk mencegah kegagalan layanan dengan memberikan realita-realita baru seperti ini. Kemudian perlu saat ini juga satisfying employee. Layanan tidak sekedar hanya memikirkan apa yang baik di mata konsumen, tetapi kemudian melupakan karyawan. Tidak bisa begitu. Karena dengan karyawan yang puas, hal itu nanti akan berimbas pada layanan kepada konsumen. Sikap positif karyawan mendorong loyalitas pelanggan yang lebih kuat. Menanamkan orientasi pelanggan yang kuat pada karyawan juga dapat meningkatkan kepuasan kerja dan komitmen kerja karyawan. Hal ini sangat penting, ya, dan berimbas pada pelanggan, apalagi jika karyawan ini memiliki kontak dengan pelanggan secara keterlibatan yang intens atau tinggi. Beberapa hal yang mempengaruhi kinerja karyawan antara lain gangguan komunikasi, kesenjangan kinerja layanan,
masalah dalam interaksi layanan, dan harapan dan persepsi pelanggan. Nah, gangguan komunikasi ini merupakan kegagalan dalam komunikasi antara penyedia layanan dan pelanggan. Gangguan komunikasi ini dapat menyebabkan ketidakpahaman, harapan yang salah, atau pertukaran informasi yang tidak memadai, yang mengakibatkan ketidakpuasan. Gangguan yang mempengaruhi kinerja layanan berikutnya adalah kesenjangan kinerja layanan. Kesenjangan ini terjadi ketika terdapat ketidaksesuaian antara layanan yang diharapkan oleh pelanggan dan layanan yang diberikan. Hal ini dapat meliputi kegagalan dalam memenuhi standar kualitas, memberikan fitur yang dijanjikan, atau memenuhi kebutuhan dan preferensi pelanggan. Berikutnya adalah masalah dalam interaksi layanan. Ini merujuk pada kegagalan yang terjadi selama interaksi antara pelanggan dengan penyedia layanan. Hal ini dapat melibatkan masalah seperti perilaku kasar atau tidak membantu. Kurangnya personalisasi, waktu tunggu yang lama, atau kesalahan dalam penyampaian layanan. Berikutnya, hal yang mempengaruhi kinerja layanan adalah harapan dan persepsi pelanggan. Ya, kesenjangan ini ya. Kadang-kadang ketidakpuasan pelanggan dapat berasal dari ketidaksesuaian antara harapan dan layanan yang sebenarnya diterima. Jika pelanggan memiliki harapan yang tidak realistis atau berlebihan, bahkan layanan yang dilakukan dengan baik tidak bisa memenuhi standar mereka. Jadi penyebab kegagalan pelanggan ini membuat perusahaan memahami betapa pentingnya komunikasi yang efektif terhadap pelanggan, sehingga dengan komunikasi yang efektif dapat memenuhi harapan pelanggan, menyediakan layanan yang berkualitas, dan memastikan interaksi layanan yang positif untuk mencegah ketidakpuasan pelanggan. Nah, perusahaan harus meraih apa yang disebut excellent service. Dengan service industry, keunggulan pemasaran dalam layanan membutuhkan keunggulan dalam hal 3 area ini, yaitu pemasaran eksternal atau external marketing, internal marketing, dan interactive marketing. External marketing yaitu merupakan upaya untuk mempromosikan dan memasarkan layanan kepada pelanggan potensial di luar perusahaan. Ini melibatkan strategi pemasaran yang efektif seperti iklan, promosi penjualan, strategi media sosial, dan upaya lainnya untuk menarik minat dan perhatian pelanggan. Tujuan dari pemasaran eksternal adalah untuk membangun citra merek yang positif, meningkatkan kesadaran, dan menarik pelanggan baru. Internal marketing atau pemasaran internal ini berkaitan dengan upaya membangun budaya perusahaan yang mendukung pelayanan yang unggul. Pemasaran internal melibatkan komunikasi yang efektif dan pelatihan kepada karyawan, memotivasi mereka untuk memberikan pelayanan yang berkualitas kepada pelanggan. Jadi fokusnya adalah menciptakan pengalaman yang positif bagi karyawan, sehingga mereka dapat memberikan pengalaman yang positif juga kepada pelanggan. Dan berikutnya adalah interactive marketing. Ini merupakan bagian dari pemasaran yang terjadi di saat pelanggan berinteraksi langsung dengan penyedia layanan. Ini mencakup interaksi antara karyawan dan pelanggan, baik di tingkat tatap muka secara langsung maupun melalui telepon atau chat. Pemasaran interaktif bertujuan untuk menciptakan pengalaman pelanggan yang memuaskan, membangun hubungan yang kuat, dan memenuhi kebutuhan serta harapan pelanggan. Dengan memiliki keunggulan dalam ketiga area pemasaran ini, diharapkan perusahaan dapat mencapai keunggulan dalam pemasaran layanan mereka, memperoleh kepercayaan pelanggan, dan membangun hubungan jangka panjang yang kuat. Berikutnya kita akan belajar mengenai best practice apa yang dilakukan oleh top service company.
Antara lain adalah top service company yang memberikan layanan terbaik ini, mereka punya konsep strategis pertama, kemudian manajemen komitmen, profit tier, high standard, monitoring system, serta satisfies customer compliant. Kita bicarakan satu persatu. Konsep strategis atau strategi konsep, di mana perusahaan memberikan pemahaman yang jelas tentang siapa target mereka, kebutuhan mereka, sehingga dapat melayani dengan baik kebutuhan dan keinginan mereka. Berikutnya, komitmen tingkat atas. Perusahaan yang memberikan layanan yang baik itu memiliki komitmen. Komitmen ini dipegang mulai dari manajemen tingkat atas sampai yang paling bawah. Ya, jadi dalam hal ini, manajemen tingkat atas harus memiliki komitmen menyeluruh tentang kualitas layanan. Berikutnya adalah standar tinggi. Penyedia layanan terbaik menetapkan standar kualitas yang tinggi. Kemudian profit tiers. Perusahaan meningkatkan biaya dan layanan bagi pelanggan besar ya, atau nasabah prioritas misalnya, untuk mempertahankan loyalitas mereka sepanjang waktu. Kemudian monitoring system. Perusahaan terkemuka mengaudit kinerja layanan, baik milik mereka sendiri maupun bersaing secara berkala. Kemudian satisfy customer compliant, memuaskan kebutuhan pelanggan. Jadi perusahaan mendorong pelanggan yang kecewa, memberdayakan karyawan bagaimana untuk menyelesaikan situasi pelanggan yang kecewa atau yang punya keluhan tersebut. Hal ini merupakan pendekatan sistematis untuk mengatasi kegagalan layanan. Perusahaan yang memberikan layanan baik sebaiknya menganalisa tingkat kepentingan dan kinerja layanan, tingkat kepentingan layanan serta kinerja layanan, ya, supaya perusahaan dapat memprioritaskan mana hal-hal yang kritis yang dapat mempengaruhi kualitas layanan. Kita dapat menilai layanan berdasarkan pentingnya bagi pelanggan, customer importance. Dalam gambar ini akan dibuat berdasarkan customer important dan company performance. Menganalisa bagaimana elemen layanan ini, apakah ada kendala, dan bila ada kendala, apakah tindakan-tindakan yang diperlukan. Nah, tabel important performance analysis ini berasal dari 14 elemen ini, ya, dengan berbagai atribut layanan dari departemen layanan dealer mobil, ya, berdasarkan pentingnya kinerjanya. Ya, jadi contohnya di kuadran A menggambarkan elemen layanan yang penting namun tidak dilakukan pada tingkat yang diinginkan. Termasuk di dalamnya adalah elemen 1, 2, dan 9. Dealer sebaiknya berfokus meningkatkan kinerja departemen layanan pada elemen ini. Nah, ini adalah elemen 1, 2, dan 9. Di kuadran B menunjukkan elemen yang penting dilakukan dengan baik. Perusahaan perlu mempertahankan kinerja yang tinggi. Di kuadran C merupakan elemen layanan minor yang disampaikan dengan cara yang biasa-biasa saja, namun tidak membutuhkan perhatian khusus. Sedangkan di kuadran D menunjukkan bahwa elemen layanan minor mengirimkan pemberitahuan bahwa hal-hal itu penting untuk diperhatikan dan diatasi dengan baik. Berikutnya, layanan seharusnya didiferensiasi. Diferensiasi ini dapat dilakukan melalui inovasi. Inovasi sangat penting dalam layanan, seperti halnya dalam industri lainnya. Berikut adalah contoh kreatif dalam kategori layanan yang ada. Misalnya Online Travel menawarkan pelanggan kesempatan untuk memesan perjalanan dengan harga diskon secara praktis, misalnya Traveloka.
bidang kesehatan, ada Halodoc, ada Halodoc. Universitas melakukan PJJ atau pembelajaran jarak jauh. Ini adalah inovasi-inovasi dalam layanan yang dapat memberikan keuntungan tambahan pada pelanggan. Kualitas layanan suatu perusahaan diuji pada setiap interaksi layanan. Jika karyawan merasa bosan, tidak dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan sederhana, atau melakukan aktivitas lain saat pelanggan sedang menunggu, bisa jadi pelanggan berpikir 2 kali untuk berbisnis kembali atau memanfaatkan layanan tersebut. Kepentingan untuk menjaga karyawan yang berkomitmen itu penting. Karyawan terlatih dengan baik itu penting. Dan karyawan yang memiliki orientasi layanan yang kuat itu penting bagi pengalaman layanan yang baik bagi konsumen. Ketika karyawan tidak hanya menjalankan tugas mereka secara mekanis, tetapi juga berinteraksi dengan antusias dan dengan semangat berkompetisi. Hal ini dapat meningkatkan persepsi pelanggan terhadap kualitas layanan. Sebaliknya, bila karyawan tidak terlibat, tidak responsif, tidak kompeten, hal ini dapat menyebabkan pelanggan kecewa dan dienggan berbisnis di tempat tersebut lagi. Oleh karena itu, perusahaan harus memastikan bahwa karyawan dilatih dengan baik, diberikan motivasi yang memadai, memiliki lingkungan kerja yang mendukung, serta layanan yang berkualitas kepada pelanggan. Selain itu, perusahaan juga harus memiliki sistem pemantauan atau sistem monitoring dan umpan balik yang efektif untuk mengidentifikasi dan mengatasi masalah dalam layanan pelanggan. Dengan cara ini, perusahaan dapat memastikan bahwa setiap interaksi layanan memberikan pengalaman yang positif dan memperkuat loyalitas pelanggan. Nah, why customer switch service? Mengapa konsumen itu beralih layanan ke tempat yang lain? Nah, ini bisa diakibatkan karena kegagalan layanan, masalah etika, masalah harga, dan masalah bagaimana respon terhadap keluhan. Harapan pelanggan dibentuk melalui informasi dari mulut ke mulut, iklan, dan pengalaman masa lalu. Pelanggan membandingkan layanan yang mereka terima dengan harapan yang mereka miliki untuk menentukan tingkat kepuasan. Informasi yang mereka dengar dari orang lain, baik secara positif maupun negatif, serta pesan yang mereka terima melalui iklan, dapat membentuk harapan mereka atau harapan konsumen terhadap suatu layanan. Selain itu, pengalaman masa lalu dengan perusahaan atau produk juga akan mempengaruhi harapan pelanggan terhadap layanan yang akan mereka terima. Ketika pelanggan mengalami layanan mereka akan membandingkan dengan kualitas layanan yang lain. Jika perbedaan di antara persepsi dan harapan tersebut kecil, pelanggan akan merasa puas dengan layanan tersebut. Namun jika ada gap yang tinggi, maka pelanggan akan tidak puas. Oleh karena itu penting bagi perusahaan untuk memahami dan mengelola harapan pelanggan dengan baik. Apa sih yang diharapkan oleh pelanggan? Nah, dan bagaimana perusahaan dapat memenuhi harapan tersebut. Mereka harus berkomunikasi dengan jelas tentang apa yang diharapkan oleh pelanggan dan berusaha untuk memberikan layanan yang sesuai dengan harapan tersebut. Jika perusahaan dapat memenuhi atau bahkan melampaui harapan, ini akan meningkatkan tingkat kepuasan pelanggan dan membangun hubungan yang kuat di antara mereka. Nah, ini adalah sebuah service quality model, alur bagaimana kualitas layanan diberikan. Oke, berikutnya kita akan belajar mengenai determinant of service quality. Jadi faktor-faktor yang dapat menentukan kualitas itu ada reliability, tangibles, responsive, empathy, dan assurance. Kita bicarakan mulai pertama, apa itu keandalan atau reliability. Keandalan atau reliability ini merupakan kemampuan untuk menyediakan layanan yang telah dijanjikan dengan dapat diandalkan dan akurat. Konsumen mengharapkan layanan yang konsisten dan dapat diandalkan dari perusahaan. Berikutnya adalah responsive atau responsiveness. Jadi
Ini merupakan kemauan untuk memberikan konsumen dan memberikan layanan yang cepat dan tanggap. Responsif berarti merespon dengan cepat terhadap kebutuhan dan permintaan konsumen. Determinan service quality yang lainnya yaitu assurance atau jaminan. Assurance ini merupakan pengetahuan ya, bagi karyawan ya. Jadi assurance ini bagaimana karyawan itu dipandang mampu ya, dipercaya, diyakini oleh konsumen ya, bahwa karyawan tersebut mampu memberikan layanan terbaik. Konsumen ingin diurusi atau dilayani orang-orang yang berkompeten dan dapat dipercaya. Determinan berikutnya adalah empati, yaitu memberikan perhatian yang peduli dan personal kepada konsumen. Empati melibatkan pemahaman dan respon yang baik terhadap kebutuhan, masalah, dan preferensi individu konsumen. Berikutnya adalah tangible. Determinan tangible ini adalah penampilan fisik dari layanan tersebut, peralatan, personel, materi komunikasi. Aspek fisik ini mencakup segala sesuatu yang dapat dilihat, dirasakan, disentuh oleh konsumen saat berinteraksi dengan perusahaan, termasuk penampilan fisik, tempat, peralatan, penampilan karyawan, juga brosur dan situs web. Karena pada dasarnya ada customer worries atau ketakutan dari konsumen bila mengambil layanan tersebut. Kegagalan frekuensi, downtime misalnya bagi layanan internet, out of pocket atau biaya-biaya yang nantinya akan ditanggung sendiri. Semua ketakutan konsumen ini harus diatasi oleh perusahaan, misalnya dengan memberikan garansi, service kontrak, dan extended warranty. Apa itu service kontrak? Ya, service kontrak itu merupakan kontrak yang mengatur layanan yang akan diberikan oleh satu pihak kepada pihak lain. Dalam kontrak ini, pihak yang menyediakan layanan atau penyedia layanan dan pihak yang menerima layanan, dalam hal ini adalah pelanggan atau konsumen, menyetujui syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan tertentu yang berkaitan dengan jenis, kualitas, jangka waktu, biaya, dan tanggung jawab terkait dengan layanan yang diberikan. Oke, berikut adalah hal-hal yang perlu dilakukan oleh perusahaan untuk mengatasi ketakutan konsumen. Oke, sampai di sini pelajaran mengenai desain dan managing service. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di topik selanjutnya.